Beginilah keadaan rumah Ibu Dewi yang terletak di gang sempit kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Rumah dengan tatanan bangunan seadanya ini dihuni oleh 10 orang dari 3 kepala keluarga. Kondisi lembab minim sinar matahari, sarana MCK yang tak memadai, bau tak sedap dan kotor menjadikan rumah ini jauh dari kategori rumah layak huni. Ibu Dewi dan keluarga sering mengumpulkan sisa puing bangunan untuk suatu saat nanti bisa memperbaiki rumah mereka. Puluhan tahun gini ya, pokoknya kita pengen gimana ya, enak rumah, pakainya ya gimana sih. Pokoknya udah enak, saya rumah aja dah, tenang gitu, nggak pikiran apa-apa, udah tinggi gitu kan. Pengennya di tembok semua, soal ini kan triplek semua kan, takutnya kena api, kena apa kan, ngeri juga kita itu. Belum pernah ada, cuman kita nggak mampu kan ngebangun sendiri, biaya juga dari mana kan, pada nganggur ya kan. Ya kepengennya sih ya diperbaikin tuh biar enak tidurnya, biar kita nggak ketakutan gitu. Soalnya namanya hujan besar kan, udah pada bocor gitu, takutnya cuma listrik doang, saya mah takutnya koslet kan apa gitu ya. Iya pengen diperbaikin aja lah, pengen enak aja gitu rumahnya. Tahun 2013, untuk ketiga kalinya Yayasan Seci mengadakan program bedah rumah di kawasan Pademangan. Ada 200 lebih rumah yang telah dibedah untuk mewujudkan impian rumah layak huni. Rumah yang hampir selesai ini adalah rumah Ibu Dewi. Tembok yang berdiri kokoh menggantikan triplek dan papan bekas, seolah membangun kembali puing-puing asa Ibu Dewi dan keluarga. Impian memiliki rumah layak huni segera terwujud. Ialah Yopi Budianto. Ia gemar belusukan ke daerah pemukiman warga di kawasan Pademangan. Pak Yopi adalah relawan yang mengawasi jalannya program bedah rumah di wilayah ini. Hari ini Pak Yopi akan menemani saya mengunjungi warga penerima bantuan bedah rumah. Halo Pak Yopi, apa kabar? Selamat pagi. Hari ini ada kegiatan apa nih Pak Yopi? Lihat rumah-rumah yang sudah hampir finishing. Jadi Pak Yopi sendiri harus memantau begitu? Ya, kita biasa hampir setiap minggu kita akan datang untuk melihat-lihat perkembangan rumah yang lagi bangun itu. Pas ini musim hujan ya, jadi kita bisa lihat apakah ada yang bocor atau mereka yang temboknya sudah mulai retak gitu. Jadi kita akan tegur kepada mereka itu. Ya udah, hari ini saya ikut Pak Yopi untuk belusukan ya. Baik. Oke Pak. Sudah baju udah lebih bisa lagi ya, enggak lah ya, udah 40 namanya siapa? Kalau nggak ada dulu dari suster telepon aja, ada meja sama lanjang, komputer, CPU. Ya, Pak Yopi, ini kenapa ya Yayasan Seci mengadakan program bedah rumah di kawasan Pademangan ini? Karena Pademangan ini termasuk di dalam perkotaan ya, dan masih banyak rumah-rumah yang tidak layak dihuni. Sehingga Yayasan Bedah Seci kan pikiran itu ada suatu kesempatan untuk kita berbuat. Jadi membangunkan rumah mereka supaya layak dihuni. Sejauh ini ada berapa rumah dari tahun-tahun yang lalu? Dari 207 sampai hari ini yang sudah selesai 256. Jadi tahap yang kedua ini kita sudah bangun ada 20 rumah, akan finishing selesai di bulan ini. Jadi ini sekarang lagi memantau berjalannya pembangunan Ya, rumah betul. mereka yang 20 ini ya. 20 rumah yang lagi finishing ini yang kita kontrol. Udah jadi hampir selesai ya? Sudah, kira-kira bulan ini akan selesai. Wah, oke. Beberapa warga sudah tak asing lagi dengan Pak Yopi. Kedekatan Pak Yopi memberikan kehangatan bersama masyarakat. Bu, apa kabar Bu? Nih Pak, ngapain? Kami pun tiba di rumah Ibu Dewi. Sama dengan warga lainnya, Ibu Dewi juga telah mengenal dekat sosok Pak Yopi. Sudah berhasil ada wawancaranya. Senang banget ya, arti kayaknya nggak kayak dulu ruwet gitu kan, kayaknya gimana, udah pendek, takut rubuh ya, banjir gitu. Kalau hujan petir-petir takut rubuh aja gitu.
Sekarang mah udah alhamdulillah lah dibangun begini, bersyukur sama Pak Yopi ya gitu aja. Pasti diperhatiin kan sama Pak Yopi gitu. Pasti diliatin mari gitu ya, enak. Pola hidup masyarakat juga diperhatikan oleh Pak Yopi dan para relawan. Berbagai pengarahan untuk menciptakan gaya hidup sehat dan bersih terus dilakukan. Selain itu, para warga juga diajak untuk berpartisipasi kembali, membantu warga lainnya lewat sejumlah kegiatan sosial yang diadakan Yayasan Seci. Bagaimana cara Pak Yopi sendiri untuk mendekati mereka, berbaur dengan mereka begitu? Biasa kalau kita waktu kunjung kasih kita ngobrol biasa aja gitu, sehingga mereka anggap kita juga seperti satu keluarga ya. Sehingga lama-lama kita lebih gampang untuk ke dalamnya. Makanya seperti Cing Sutang mau bersih-bersih kerja bakti, itu juga kita jadi lebih gampang ajaknya. Padahal sebagian itu bukan relawan dan sebagian besar juga bukan rumah yang sudah dibedah. Ya Pak Yopi, apa yang membuat Pak Yopi ingin terjun ke masyarakat di sini, terutama khususnya ini masyarakat Pademangan? Saya melihat mereka, kondisi mereka itu betul-betul saya ingin tempat tinggalnya sudah hampir tidak layak dihuni. Dan ditambah untuk kesehatan mereka juga tidak baik gitu. Jadi kesehatan itu sebenarnya tergantung dari rumah juga ya. Jadi sehingga saya pikir apa salahnya kita selain kita membedah kampung ini, kita ada satu pendekatan sama mereka sehingga mereka mau dibina. Ada satu kepuasan kita sendiri ya. Berasa kita kerja sekian lama tapi ada hasilnya walaupun masih kecil, tapi memang sudah ada kemajuan gitu. Yang tadi mereka juga malas belajar, setelah rumah dibedah mereka sudah betah di rumah belajar gitu. Dan sebagian kalau seperti bapak-bapak ibu-ibu, mereka karena di rumah juga ada beberapa sudah bikin bisa ada usahanya ya. Ya. Jadi dibina terus ya begitu ya. Kita ingin mereka ada satu perubahan ya. Jadi perubahan-perubahan itu ya terutama tentu tidak dari harus dari diri kita sendiri dulu, sehingga baru kita bisa membina mereka supaya mereka juga bisa berubah. Jadi kebiasaan yang buruk itu bisa berubah jadi lebih baik. Pak Yopi menyadari, untuk mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik membutuhkan waktu dan proses. Berbagai kesulitan dan rintangan pun sempat dihadapi. Awalnya kehadiran Pak Yopi dan relawan sempat ditolak oleh warga karena takut berkedok membawa misi agama tertentu. Itu di bedah rumah pun itu pernah, rumah kita sudah jelasin tapi mereka masih sanksi, sehingga rumah sudah disiap untuk dibedah, sudah dikosongin, sudah tinggal diambrukin, mereka mendadak bisa pindah, minta dimundur. Nah kita tanya alasannya apa? Ya alasannya karena kita agama Islam. Jadi kita tidak mau nanti gara-gara kita ingin rumah yang layak huni, jadi kita harus dari agama Islam pindah ke agama Buddha. Nah itu isu banyak luar biasa setelah saya terjun di sana waktu beberapa bulan itu terjadi banyak sekali masalah soal agama Buddha ini. Padahal itu kan tidak ya. Nah setelah itu pelan-pelan kita jelasin mereka. Nah sering kegiatan kita sering ajak itu sehingga mereka baru lebih mengerti. Jadi waktu itu setelah dia ngerti ya lebih gampang kita ajak kegiatan di Seci. Sejak muda Pak Yopi memang gemar berkegiatan sosial. Dari sang ayah ia diajarkan bahwa memperkaya diri dalam kehidupan sosial adalah investasi untuk menciptakan kehidupan yang bahagia. Di luar kegiatan Seci, ia pun aktif sebagai salah satu pengurus vihara. Dulu kita buka pabrik roti, itu papa sama karyawan itu kita lihat dianggap tuh karyawan bukan karyawan biasa, dianggap seperti keluarga biasa, keluarga kita juga. Sehingga di sana mungkin sudah sering, dari saya masih kecil pun interaksi sama mereka juga anggapnya mereka seperti kakak kita ya. Jadi mungkin kebiasaan dari kecil itu dididik itu, sehingga setelah remaja, jadi kita lebih senang di bidang sosial. Jadi dari sebelum gabung di wihara maupun di Seci, saya memang sudah sering sama teman-teman, kita suka kumpul-kumpul, dananya kita beli apa-apa, kita sering ke panti-panti, anterin barang untuk bantuan itu.
Sehingga setelah gabung di wihara, nah saya lebih aktif lagi, apalagi setelah di Suci. Nah, karena saya lihat Suci itu ladang berkah itu luar biasa banyaknya. Jadi kesempatan saya untuk membuat itu lebih banyak. Gitu. Pak Yopi berharap ia bisa menjadi pemberi terang. Dengan menerangi, ia memberikan arah kepada masyarakat. Dari sumbangsi yang dilakukan telah membawa perubahan positif kepada banyak orang. Jejak cinta kasih inilah yang menjadikannya sebagai inspirasi kehidupan. Itu ada satu kepuasan, jadi kita merasa kita ada satu hasil walaupun kecil, tapi kita rasa itu satu kebanggaan saya sendiri ya. Saya rasa itu sudah tidak salah lagi. Jadi selama kita ikutin dan kita renungin, ternyata inilah titik terakhir yang saya harus jalankan.